Halo kawan Koboy, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja semuanya ya. Baik lagi sama Mr. Koboy yang akan memberikan informasi-informasi menarik dan hal-hal unik lainnya. Iya, Mario Dendi Satrio, anak pejabat Dirjen Pajak, menjadi perbincangan publik setelah aksi brutalnya menganiaya anak petinggi GP Ansor, yaitu Jonathan Latumahina, yang bernama Kristalino David Ozora. Mario Dendi melakukan kekerasan berupa pukulan, tendangan hingga menginjak-injak kepala bagian belakang David. Dalam video yang beredar luas di media sosial, David terkapar tak berdaya di jalanan yang membuatnya hingga kondisi koma dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Kondisi terbaru David mengidap diffuse axonal injury akibat penganiayaan tersebut nih. Ternyata bukan hanya Mario Dendi aja, menolak lupa aja nih kawan Koboy. Nah ini dia, berikut deretan anak pejabat yang bikin ulah hingga terlibat kasus dan harus terjerat dengan hukum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa ditekan tombol subscribe yang ada nih di samping ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ya, kasus pembunuhan berencana. Tommy Soeharto yang merupakan anak mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Hakim Syafriuddin Kartasasmita pada 26 Juli tahun 2001. Tommy Mandala Putra atau kerap disapa Tommy Soeharto disebut menjadi otak pembunuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung tersebut. Ia didakwa menyuruh beberapa orang untuk menghabisi nyawa Syafriuddin dengan cara ditembak. Syafriuddin Kartasasmita meninggal pada tahun 2001, yaitu tepatnya di 26 Juli. Ia adalah Hakim Agung Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda 36,6 miliar kepada Tommy Soeharto dalam kasasi kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Ia tewas dalam perjalanan menuju kantornya. Ia dibunuh oleh 4 orang yang mengendarai sepeda motor yang melepaskan 4 tembakan ke tubuh Hakim Agung tersebut. Untuk kasus penembakan Syafriuddin, Tommy diganjar dengan hukuman 15 tahun penjara. Tetapi setelah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung ditambah dengan berbagai pengurangan hukuman yaitu remisi, Tommy akhirnya hanya mendekam selama 4 tahun di penjara aja nih. Kira-kira setimpal gak ya dengan nyawa yang hilang gitu, tapi hanya dihukum dengan 4 tahun penjara aja nih? Tulis ya di kolom komentar. Berikutnya, menyebabkan kecelakaan di tol Jagorawi di kilometer 3,5. Rashid Raja merupakan putra Hatta Rajasa, mantan Menko Perekonomian era zamannya SBY ini. Periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Dan besan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Rashid Rajasa masuk ke daftar kasus anak pejabat bikin ulah. Ya, terlibat kasus hukum lantaran terbukti menyebabkan kecelakaan di tol Jagorawi di kilometer 3,5, yaitu di Bogor pada Selasa 1 Januari tahun 2013. Mobil jenis BMW X5 dengan plat nomor B272HR yang dikemudikan Rashid menghantam mobil Daihatsu Luxio dengan nomor plat F1622CY. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka. Disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, bahwa putra bungsu Hatta Rajasa itu mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi nih, yaitu di antara 100 km per jam lebih. Dia pun tidak bisa mengendalikan mobil tersebut. Rashid Amrullah Rajasa divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan setelah terbukti melakukan kelalaian menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal yang menimbulkan korban jiwa. Berikutnya yaitu pelajar SMA
Anak pejabat di Jambi yang lagi in the hoy nih di dalam mobil. Kasus tabrakan tunggal yang dialami pasangan sejoli pelajar SMA di Jambi masih menjadi perbincangan publik nih baru-baru ini. Lantaran siswi SMA penumpang di mobil itu kepergok tak mengenakan busana. Wah. Belakangan diketahui mobil sedan Camry itu dikemudikan oleh pelajar yang ternyata merupakan anak dari ASN yang menjabat sebagai kepala subbagian rumah tangga dan aset sekretariat Dewan atau Sekwan DPR Provinsi Jambi. Pasangan sejoli yang merupakan pelajar tersebut kepergok warga nih berduaan dalam mobil dinas DPR Jambi. Sontak aja pelajar tersebut langsung mendadak viral hingga menjadi sorotan. Seusai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi, tepatnya di depan Rumah Sakit Siloam, Kota Jambi. Sedan Toyota Camry berplat merah dengan nopol BH182Z milik Sekretariat DPRD Jambi yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi pada Kamis 2 Februari tahun 2023. Terdapat hal yang mengejutkan bahwa peristiwa tersebut diketahui selain dikemudikan oleh seorang pelajar yang berusia 17 tahun. Penumpang kendaraan dinas DPRD Provinsi Jambi itu ternyata remaja perempuan tanpa busana atau bugil. Wah. Menurut kalian gimana nih? Emang kelakuan anak pejabat ada-ada aja ya, bikin geram gitu. Padahal duitnya tuh dari rakyat-rakyat juga. Berikutnya yaitu penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Akmal Akhrudin yang merupakan putra bungsu wakil wali kota Tangerang, yaitu Syakhrudin. Akmal terbukti secara sah nih bersama 3 orang lainnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Akmal ditangkap di Jalan Taman Bunga 5, Tangerang, Banten pada 6 Juni 2020 sekitar jam 12:15 malam. Seusai terbukti pesta narkoba dan minuman keras bersama sejumlah rekan lainnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi langsung menyita 0,52 gram sabu-sabu sebagai barang bukti nih. Berikutnya, pemerkosaan anak di bawah umur. Putra anggota DPRD Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, yaitu Amri Tanjung alias AT, pria berusia 21 tahun terbukti dan dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur pada Desember tahun 2021 silam. Amri Tanjung terbukti menyekap dan memperkosa seorang perempuan di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun penjara. Hasil persidangan, AT divonis bersalah atas pidana pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Disebutkan bahwa PU yang berusia 15 tahun, remaja perempuan asal Kota Bekasi yang masih duduk di bangku SMP ini menjadi korban pencabulan oleh anak pejabat, yaitu anggota DPR Kota Bekasi yang berinisial AT atau Amri Tanjung yang berusia 21 tahun. Pelaku melakukan tindakan asusila tersebut di dalam kamar kosnya nih. Tak hanya itu, diduga PU dipaksa menjadi PSK, pekerja seks komersial melalui aplikasi micet. Wah, menurut kalian gimana nih? Betapa mirisnya ya. Generasi anak muda zaman sekarang harusnya mengharumkan nama baik bapaknya dong, bukan melakukan hal seperti ini. Komen ya di kolom komentar. Ya, ini masih hangat banget diperbincangkan di publik. Aditya Hasibuan, anak polisi aniaya mahasiswa di Medan hingga jadi tersangka. Siapa nih yang gak tahu ya? Pangkal masalah anak polisi aniaya mahasiswa di Medan hingga jadi tersangka. Polda Sumatera Utara menetapkan anak AKBP Akhrudin Hasibuan, Aditya Hasibuan, sebagai tersangka penganiayaan kepada mahasiswa yang bernama Ken Adrian. Penganiayaan tersebut dikarenakan masalah perempuan. Ini perkara saling lapor, bermula dari chattingan antara pelapor Ken Admiral dengan pelapor AH. Kata Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono yang dilansir dari Detik Sumut. Pelapor menanyakan,
kepada pelapor. Apa hubungannya terlapor dengan nama pelapor berinisial D? Yaitu si perempuan ini. Penganiayaan itu terjadi pada 21 Desember tahun 2022 sekitar jam 10 malam. Awalnya Aditya memberikan Ken Adrial yang saat itu mengendarai mobil saat berada di SPPU Jalan Ring Road, Kota Medan. Kemudian Aditya melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil chattingan antara pelapor dan pelapor. Lanjut Sumaryono, pada 22 Desember tahun 2022 sekitar jam setengah 3 pagi, Ken bersama dengan temannya mendatangi rumah Aditya di Jalan Raya, Kecamatan Medan Helvetika. Tujuannya sih untuk menanyakan kasus pemukulan serta pengerusakan mobil. Tapi nyatanya Ken malah dihajar habis-habisan nih oleh Aditya. Nah, itu dia beberapa deretan anak-anak pejabat yang berulah atau bertingkah ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah itu benar beritanya atau enggak? Kalau misalkan emang ada pernyataan-pernyataan yang lebih bagus, boleh ditulis di kolom komentar. Mr. Cowboy nggak membenarkan atau menyalahkan juga. Mr. Cowboy akan menyerahkan semuanya ini sama kalian, para netizen. Jangan lupa nih, terus dukung channel ini agar menjadi lebih baik dan terus berkembang agar kita mendapatkan berita-berita dan fakta-fakta unik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.